Bapak Ahmad, dari kon pasirku dipercaya priwen Bapak Ahmad. Halo Pirsa Uinovasan, saya sekarang lagi di apa kan namanya Krimun ya? Iya, Desa Krimun. Lagi di Desa Krimun, lagi bersama Pak Wardi. Apa sih Padepokan apa kan namanya? Di Padepokan suku Dayak Hindu Buddha Bulu Sigando Indramayu. Di Padepokan Bulu Sigando ada Dayak Losarang. Oh, Padepokan Bulu Segando Indramayu Losarang. Nah, sakian hari ngobrol kalau wong sing bersangkutan. Enggak. Pak Wardi, Enggak. apa kabar? Baik. Jadi sengaja sing batur-batur Uinovasan pengen ada beberapa hal sing pengen ditakokaken Pak Wardi. Enggak mawon bebas. Sing pertama kalau aku sing dikit ku pernah mene jadi lagi tahun 2004-an lah bahkan ketemu karo Pak Ahmad cuma saking jare Pak Ahmad lagi langka ya. Saking sing anak Pak Wardi, insya Allah takunin Pak Wardi nggak insya Allah ahlinya lah dan insya Allah sangat tahu. Jadi pertama Pak Wardi ngadege Padepokan kin atau suku Dayakin ki tahun pira? Jadi bakal awal berdirinya itu tahun 1970. 1970. Nah itu juga kita itu kayak semacam perguruan, itu namanya perguruan SS atau ilmu serbaguna. Oh iya, ngrungu kok Pak Ahmad ku ya. Nah sampai 1982 itu ganti nama lagi itu Jaka Utama. Itu Jaka itu pemuda atau yang utama. Nah sampai 1994 kita ganti nama lagi itu Dayak Siswa. Jadi kalau Dayak Siswa itu kita udah telanjang dada, tapi masih celana pendek, tapi belum hitam dan putih, masih celana pendek hitam. Oh. Nah baru tahun 2000 baru dikasih nama suku Dayak Hindu Buddha Bulu Sigando Indramayu. Oh baru hitam putih. Dan putih. Ya dengan suku itu apa sih? Mas apa namanya? Usin Indra. Katanya sama Mas Usin. Suku itu apa sih? Saya balik tanya. Nah, kurang paham tuh Pak. Silahkan jelaskan. Ya yang pasti kebanyakan pasti itu suku itu kayak macam suku Asmat atau yang di Papua sana atau yang di Kalimantan itu suku itu apa? Kita dan kenyataan kita semua manusia alam itu punya suku sebenarnya. Suku itu kaki atau sikil. Oh iya. Ibarat kita manusia hidup di dunia kan bebas masing-masing kepercayaan atau masing-masing tujuan. Nah yang kedua Dayak, dari Dayak itu nggak ada kaitannya yang di Kalimantan sana maupun Papua sana ataupun Sumatera sana itu nggak ada sama Jadi sekali. intinya nggak berkaitan ada, itu ya, beda dengan Dayak Kalimantan segala macam ya. Jadi Dayak itu dari asli dari Jawa Indramayu. Jadi Dayak dari kata menyaring atau diayak atau ngayak. Oh Dayak. Jadi nyaring, dari kita hidup di dalam menyaring antara salah dan benar. Ya dan kenyataan saya tanya sama Mas tadi, Mas Susi tahu nggak salah dan benar kayak apa? Nggak tahu. Nah yang kedua gampang bikin benar apa gampang bikin salah? Gampang salah kali ya. Nah saya tanya sama Mas Susi ya, Mas Susi pernah nggak semacam menanam kebaji semacam amal? Ngasih pengemis atau ya di piatu atau yang lainnya? Ya pernah kali. Nah di hati Mas Susi enak nggak, damai nggak? Kenyataannya? Saya ya saling berbagi kan enak nggak merasakan tuh Pak Wardi. Ya yang pasti kan enak kan tentu. Iya. Nah saya tanya sebaliknya, Mas Suci pernah nggak melakukan kesalahan? Ya sering lah. Nah di hati Mas Suci enak nggak? Nggak enak. Tadi katanya gampang salah, kenyataan kan nggak enak. Makanya kenyataan kenapa sih di luar sana kadang pun nggak ada di pemerintahan, nggak di agama rame terus karena belajar bener. Belajar bener. Ya iya, duluan salah apa duluan bener? Tadi duluan mana tuh? Nah bener anak apa bener orang tua? Tuh coba bener anak apa bener orang tua? Bener nih kok kasar deh. Ya saya tanya sama Susi bener anak apa bener orang tua? Bener anak kali ya. Alasannya bener anak? Ya anak kan belum punya pikiran. Tapi emang bener. Kadang kenyataan semua tuh banyak tuh bener orang tua. Saya tanya orang tuanya dari mana, bapak, ya kakek, punya cangga, wareng, gitu-gitu. Makanya dari dulu sampai sekarang ada nggak yang aku salah? Itu fatalnya. Itu ya. Ya iya, makanya bener agak jorok bikin enak apa bikin anak. Ya bikin anak.
enak pasti pada saja anak kasih sama anak. Kalau mau awas ada di bawah kan syariat dari siapa, hakikatnya apa, awas barang titipan Gitu ya. tuh ya gampang bener mas, salah mas cenderung salah daripada bener. Kalau salah tuh nggak kelihatan, kalau bener tuh kelihatan. Contoh, kadang ada tangga nggak makan itu kelihatan tapi berat tuh bikin benernya aja kan. Ada pengusaha juga ngasih itu bener kelihatan bener tapi berat, apalagi salahnya. Ada yang tetangga dicuri sama ketahuan dipukulin. Makanya bapak jangan salahnya, benernya susah apalagi salahnya intinya. Makanya kalau kita belajar dari kesalahan nanti tahu itu apa tuh benar itu sebenarnya. Jadi dayak itu dari kata menyaring atau ngayak antara salah dan benar. Salah dan benar. Nah baru Hindu dan Buddha. Jadi iya. Hindu dan Buddha itu bukan kita itu menganut agama Hindu ataupun Buddha enggak. Jadi Hindu itu waktu kita proses dalam rahim ibu atau hamil 9 bulan atau sewindu gitu. Nah kalau Buddha dan kenyataan kita semua manusia dilahirkan dan keadaan telanjang atau Buddha. Nah baru bumi segandu. Bumi itu wujud segandu dia satu kalau diri kita manusia masing-masing atau sebadan wujud kita manusia. Makanya kita di situ nggak banyak-banyak cuma 01. Contoh, yang kita manusia kadang buru-buru rukun agama atau rukun 5 kan rukun agama ya kan. Rukun tetangga aja dulu kalau bisa. Buru-buru tetangga, keluarga aja nggak bisa, punya anak 5 diajari kepada yang lawan. Ya kan buru-buru rukun keluarga, rukun rumah tangga itu ada yang 2 ini. Antara laki-laki sama perempuan rukun untuk tetangga. Buru-buru yang 2 ini kembali aja 01 ke diri kita masing. Kita manusia dikasih hidup aja sebenarnya nggak mampu, nggak apa sebenarnya. Sok dikaji sirik, bidik, dengki, kesibit. Sok kalau gue percaya di sendiri sama masing-masing. Ya kan? Di sini makanya kita di sini apa nggak ngambil namanya sifat 20, 17. Kadang buat ketop-ketopan tetap yang 3 selagi masih harta tahta wanita nggak jaminan ya sudah. Iya kita dikasih tempat nyukuri. Ibarat manusia zaman sekarang cuma memanjakan apa sih jasmani aja, tapi dalamnya jiwanya kan enggak. Ya itu dari rasa yang kita makan sehari-hari itu. Bener apa belum yang kita makan gitu aja kalau ngambil yang detail yang sebenarnya. Itu kayak sampean nulis tuh dari kiri ke kanan. Ya kan Arab sana dari kanan ke kiri, Jepang Cina dari atas ke bawah itu banyak pecahannya. Apalagi A sampai Z itu apa, alif sampai ya itu apa, Itu banyak sekali ya berarti ya. 01 sampai 10 itu apa. Ya. Anda cara saya bangga tahu itu enak aja. Terus Pak Wardi, sejauh ini ada berapa banyak di Indramayu Gunung Kita Sinai? di sini nggak ada yang namanya tertulis, cuma kita di sini kenyataan bukan orang Indramayu aja. Jadi gitu. iya orang Dayak kayak gini bukan orang Indramayu aja. Subang, Kerawang, Bandung, Bogor, Majalengka, Cirebon, Tegal itu banyak. Nah, kalau kumpul di sini tuh hari apa Pak Nah Wardi? kalau kumpul tuh 1 bulan 1 kali itu kalau malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Nanti ada ritualnya, itu satu tuh ritual tuh pujian alam, nah yang kedua tuh Kidung Alasturi, nah yang terakhir itu sejarah pewayangan Pendawali tapi yang sebenarnya. Oh, Awas kalau di luar cuma dalang-dalangan cuma wayang-wayangan. Pirsa, nanti malam Jumat Kliwon saya harus kesini lagi nih, harus ketemu lagi sama Pak Wardi. Jadi saya sekalian ngambil saat ritualnya. Saya sampai sini sekitar jam berapa ya? Jam 7 ya? Nah jam 7-an kalau kita acara kan mulai ritual kan jam 8 malam. Jam 8 sampai atau jam berapa sore tuh, Jumat. Pak? Ya paling kurang lebih 2 jam. 2 jaman. Iya. Keren, ada 2 jam dari itu. Pasti saya kesini lagi. Nah ada lagi tuh ritual tuh yang 1 tahun tuh diambil 4 bulan. Jadi selama 4 bulan tuh kita kalau malam tuh tidurnya di air. Oh, Ada iya, itu. iya. Cuma kalau pengen tahu itu aslinya nanti bulan 9 kesini. Itu bulan 8 sampai bulan 12 itu keluar. Oh, itu turun di air. Jadi waktu itu kita malam rendam di sungai. Itu jam 12 malam. Jam sampai 12 malam kita rendam merendam di sungai. sampai jam 6 pagi itu keluar. Jam 6 pagi keluar. Nah kalau siangnya kita mepe atau berjemur. Itu waktunya jam 11 Itu nggak tidur tuh Pak Wati? Ya tidur Tidur di air. Lah buset. tidur itu. Apa nggak takut dicaplok? Ya kan saya kan bilang kalau tunggal dan tugas kalau kita nggak saling ganggu tuh Oh enggak. gitu ya. Cuma kadang kita manusianya. Terus bener nggak nih Pak Wardi? Bener apa hoak? Jadi istilahnya Dayak Indramayu itu nggak makan makanan yang bernyawa. Nah kalau masalah itu kita emang benar karena kita di sini yang diambilkan sejarah alam ngaji rasa. Nah isinya kenyataan semua masuk hidup di alam semesta ini ya sekarang tuh kayak kemarin tuh
Selama kita 4 bulan itu rendam, siang berjemur jam 11 sampai jam 2, yang kita makan cuma air direbus, cuma sayur tawar cuma sayur-sayuran aja. Jadi nasi nggak ada, mau rasa nggak ada sama sekali. Nah sayur-sayuran aja kita tuh nggak boleh metik sendiri itu, kecuali dikasih atau dapat beli. Nah kalau pelajaran 4 bulan itu kadang sampai jangan nyabut rumput, kita nginjak aja nggak boleh. Oh, yang 4 bulan itu. Misalnya contoh ada belum tetangga jatuh, nah itu diambil apa enggak? Wah, kalau Kamerun pasti di-met Kamerun. Itu isinya. Makanya kita yang nggak main ambil aja, kecuali yang punya nih buat kamu, itu baru kita makan. Iya. Itu benar. Sampai situ kita. Apalagi itu bernapas. Yang kayak bernyawa aja kayak ikan, ayam, susu, telur atau daging sapi. Itu nggak makan tuh. Itu nggak makan. Jadi bukan kita tuh nggak doyan, isinya kasihan kan, tunggal ciptaan, tunggal siluman, tunggal hidup di sini. Nah, Pirsa Winovasan, sebelumnya saya pernah dengar bahwa Dayak Indramayu itu badannya nggak bau. Sekarang saya buktiin. Bau, lu mandi. Bener, nggak bau. Karena Lu mungkin mandi. itu tadi alasannya, karena tidak makan makanan yang bernyawa. Jadi apa ya, katanya sih kotor ya Pak Wardi ya, tapi bener awaknya beli mampu. Jadi ya? gini Mas ya, emang kadang itu ada benernya, jujur itu. Kalau kita makan daging itu kan hawa panas di sini. Banyak gini aja, makanan itu ada dua, antara yang masih bahan sama yang udah jadi bahan. Nah yang bagus di mana? Masih bahan apa yang udah jadi bahan? Masih, yang udah jadi bahan kali ya. Ya kalau yang udah jahat di bahannya kayak sampai yang dimakan sehari-hari, dari pabrik ke toko-toko, Itu yang warung, udah itu jadi bahan. apa? Ya kan serba kimia, pewarna, pengawet, kadang sampai formalin. Sampai sekarang manusia udah nakal semua, sampai beras pun dikasih backling. Iya, bener. Tuh. Motor mobil 1 bulan gak ganti oli banyak kerahnya, apalagi manusia puluhan tahun. Jadi apa? Makanya kita di situ kadang-kadang makan itu masih digaji, tapi kita di situ makannya rendem, itu makannya nggak ada rasa. Kan kalau berjemur itu ngelupas keluar semua, sampai ngelupas kulit di sini. Jadi luar dalam pembersihan juga. Pirsa, jadi bener nih, apa yang disampaikan Pak Wardi tadi benar, dan saya juga sudah membuktikan bahwa yang memang terlihat apa namanya, kotor karena nggak pakai baju apa sebetulnya. Jadi gini, kalau mau nyoba semua nomor satu yang lain, coba dari sini biasa makan semua. Coba jangan lama lah, baru cuma 1 hari aja nggak makan nasi, nggak makan bernyawa, nggak makan micin, nggak makan es atau pedes, cuma garam aja tuh kan masih enak. Bau enggak Gitu ya. apalagi 3 hari sampai 5 hari terus. Terus sekarang yang selamanya atau seumur-umur yang nggak boleh dimakan selain yang bernyawa apa aja Pak Wardi? Yang pasti kita tadi saya bilang, kalau masalah itu semut aja kok sama. Ya yang pasti makhluk hidup yang lain, contoh kita nggak sama manusia aja nggak sama satu. Kadang kita yang kelihatan saya nggak mau menyalahkan dia. Contoh kadang punten, kadang manusia menyalahkan kayak setan, kayak anjing, kayak iblisnya. Lalu dikaji bener dia apa bener kita manusia. Anjing paling makan, tidur, hubungan, ya kan, Cina. Tapi manusia udah 1 pen 2 4 padangnya itu buas ke serigala gambaran, ya kan. So dia digaji kayak setan ya punten. Kalau digaji cuma kitanya pengen kayak dia, karena isinya nggak sabar, nggak terima. Kadang pengen cepet jaya nyimpang, jadi ngepet, ya kan, jadi budak tuh gambarannya zaman manusia sekarang. Dia mau jujur kok. Ini Dayak asli nih, Dayak asli Indramayu nih, jangan takut abal-abal ya. Terus Pak Wardi, makna hitam putih. Nah kalau hitam dan putih ini yang pasti antara langit dan bumi, siang dan malam, atau salah dan benar. Makanya salah tapi benar tapi salah yang sebenarnya udah benar, bisa enggak yang sebenarnya masih jahat. Itu maknanya ya. Terus ini yang dipakai Pak Wardi? Nah kalau ini kan ada 3 ini. Iya. Ini namanya bambu hitam atau pringulung. Ini sejarah Jawa. Kalau di tengah itu bambu kuning atau pringgading, ini sejarahnya petani. Jadi orang dulu tuh kalau nanam padi tiap pojok sawah tuh pasti nanam bambu kuning. Oh, konon. Iya.
tanya aja sama orang tua turun jam sekarang udah hilang. Iya. Nah kalau ini asli budaya murni, jadi isinya apa ini kenjeli atau jali-jali. Kenapa dikatakan budaya murni? Jadi orang dulu itu sebelum ada plastik, sebelum ada besi itu pakainya ini. Cuma jam sekarang kalau yang biasa dipakai sama saya itu jenis tasbih apa nih Pak? Ini? Iya. Ya ini cuma biji kok, langsung gitu ya? Kembang langsung buahnya kayak gini. Kenjeli atau jali-jali ini dalamnya beras nih. Oh dalamnya beras ya? Makanya 3 nih gambaran. Yang sebelah juga sama? Sama, cuma yang satu tuh ratal. Sama mau 3 semua kalau aslinya. Oh gitu ya, kaki juga sama ya? Sama apa mah 3 tuh kalau asli. Ini juga apa? Cotom juga nah, sama juga ya? itu sama. Makanya hitam dan putih lingkaran kan, baru kan ngerucut pilih antara salah dan benar. Satu itu bener-bener itu. Iya emang enggak ngambil 01 sampai juga sama. Kalau sholat ngambil 01 enggak. Gitu. Oh gitu ya? Iya kan, satu aja nggak mampu nggak apa yang di dasar sebutannya. Makanya kalau kita dari lahir itu dasar Kang Lima tuh apa sih? Suruh belajar sabar, bener, jujur, menerima kenyataan. Hukum apapun agama apapun itu kena kalau nggak itu diambil. Sholat terus kalau nggak bener. Iya. Kalau belajar jasmani rohani imbangnya udah gini. Kalau dikaji di sini awas jasmani nggak bener, rohani nggak bener. Kacang ini A di hatinya B. Ininya bagus, dalamnya sirik bidik. Dari mana yang benar? Jadi dari model atau pusar ya itu ada nyakiti wong, kita sakit lara pada baik. Intinya sih ya gitu ya. Ya iya. Terus Pak Wardi, punten Pak Wardi, boleh nggak pengen lihat rambutnya Pak Wardi? Boleh. Yang jujur saya belum mandi nih. Aku aja sama keramas tuh. Belum mandi dari pagi. Habis biasanya bakal Dayak kayak biasanya. Oh, rambutnya Tirsa panjang. Tuh. Belum mandi. Oh, rambutnya asli. Nah ini kenapa kita rambut tuh nggak boleh dipotong. Itu ya, kenapa? Dia mau rontok, mau panjang biarin aja. Ya kita dari rahim atau dari lahir cuma bawahnya apa sih? Rambut aja. Cuma rambut. Kalau kita kayak Mas mah gampang, beli celana beli baju 500.000 cukup, tapi pakai tunduk bisa. Gampang enak susah. Iya kan? Tuh. Tanya lagi. Iyalah harus. Nyante. Orang-orang yang pengen mengupas. Terus begini Pak Wardi, apakah ada syarat-syarat tertentu kalau misalkan ada yang pengen masuk ke ini apa namanya istilahnya bahasa umumnya aliran lah ya, pengen masuk ke aliran Dayak? Yang pasti kita sini nggak ada syarat-syarat sama sekali. Contohnya gitu. kita pribadi, kita aja masuk sini nggak diajak ke apa. Inisiatif berarti ya. Ini kemauan kita pribadi. Contoh, kamu harus telanjang itu enggak. Jadi itu kan kitanya sendiri yang milih. Jadi rintangan itu bukan orang lain tapi keluarga sebenarnya. Contoh kalau misalnya kita punya istri, kalau kita kayak gini kadang istrinya nggak terima, kadang sampai bisa. Oh, gitu ya. Rintangannya itu aja ya sebenarnya. Nah misalkan istri terima kadang anak, kadang terima anak, kadang keluarga yang lain. Tapi itu kan pilihan kita. Tadi antara suku itu apa tadi kan, kita semua dilahirkan tuh punya pilihan masing-masing. Contoh, makanya kita di sini nggak ada yang namanya turun temurun. Isinya apa? Nggak ada orang lama, nggak ada orang baru, nggak ada tua, nggak ada muda. Patah Ahmad aja nggak mau dianggap guru. Isinya apa? Sama-sama belajar, masih banyak salahnya daripada benar. Oh, gitu ya. Tapi nggak mau. Di sini nggak ada tuh setior, cinta itu nggak ada ketua, wakil, bendahara atau apa, nggak ada sama sekali. Jadi sama rata. Nggak ada rata. murid lah ya, gitu ya intinya ya. Makanya kita sini nggak ada yang namanya turun temurun. Misal contoh, Patah Ahmad cuma punya anak, tapi anak-anak itu nggak harus kita nggak. Anak dan istri dia terserah, dia mau agama apapun itu hak mereka. Oh gitu. Mau sekolah, mau Pantesan tuh Pak ngaji, Wardi, saya pernah itu hak masing-masing. pernah ngelihat dulu ya, tapi istilahnya bapaknya di sini ya, tapi anak-anaknya bahkan istrinya itu ya pada sholat Ya apa itu hak segala macam mereka. gitu ya. Yang kita cari dia apa sih kan? Rukun atau asal bener jarum Jawa. Iya kan? Gitu ya. Itu kan isinya rukun itu tadi saya contohkan tadi, dasar rukun yang lama yang sempurna, rukun keluarga, rumah tangga aja dulu. Itu sudah usahanya. Nah terus Pak Wardi, kalau misalkan pada umumnya tuh yang di Dayak sini tuh udah punya keluarga semua apa ada yang bujangan? Yang pasti kenyataan mayoritas ya udah punya keluarga Udah semua. punya keluarga ya.
kita bantu. Tapi keluarga sih ya masing-masing lah, terserah mereka. Masing-masing. Kayak anaknya ada yang ngaji, ada yang Itu apa masing-masing. gitu, bebas-bebas aja ya. Ya jangan yang murid gambarannya, kalau di sini aja tuh anak kita udah ngaji, pada sekolah, anak-anak yang hilang itu dia pakai baju aku mereka kok. Nggak ngajarin nggak apa, yang penting kita orang tua tuh benar-benar contoh sama anak-anak. Gitu Kenapa kita di sini pakem kita lelaki itu mengabdi sama anak dan istri itu intinya. Jadi semua pekerjaan rumah tangga itu nggak harus semua istri. Misal kita masak, istri anaknya, isinya bareng-bareng. Iya. Nah, yang lain anak yang lain kan bisa ngeliatin tuh kan rukun-rukun atau gotong royong. Itu ibaratnya. Makanya kita sini paham betul laki itu mengabdikan diri sama anak dan istri. Kalau di luar kan punten ya. Kadang suami kan cari sama istri. Nah Iya. kita di sini sebaliknya, sok mau suruh masak di luar. Kadang pulang nggak kerja jangan galau ya marah, awal disuruh masak. Tapi kalau istri mah bebas ya, boleh, artinya boleh makan ikan gitu. Nah kalau anak dan istri tadi kan saya bilang di sini nggak ada turun temurun, terserah. Jadi anak juga kaji sendiri. Di sini aja sama kok Berarti gambaran. benar-benar demokratis Pirsa Unipasan. Jadi tidak ada paksaan, hidup masing-masing ya begitu kira-kira. Iya, kalau apalagi orang lain. Iya. Terus yang diwajibkan seperti tadi harus 1 bulan kumpul di sini malam Jumat Kliwon, terus setiap 4 bulan sekali harus tidur di kali. Itu gimana itu Pak Wardi? Itu sifatnya wajib atau? Yang pasti kita di sini nggak ada namanya wajib atau apa. Jadi tergantung kekuatannya masing-masing. Oh, Misalnya gini contoh, di kita kenyataan ya jujur aja. Kebanyakan orang Dayak itu semua tuh orang minim. oh gitu. Iya. Misalkan 1 tahun itu 12 bulan gitu. Jadi kita 8 bulan kita semangat kerja itu sambil nabung. Ibarat kita ditinggal 4 bulan, 1 bulan 3 juta ya. Nah kita harus bisa nabung 12 juta. Jadi untuk kalau kita orang dari di sini di Padepokan 4 bulan kan dapat 1 bulan 3 juta nah, untuk makan sama sehari-harinya. Jadi harus bagi ke situ. Misalnya kalau kita orang Dayak main tinggal aja itu nggak boleh sama sekali. Oh, Dilarang. harus ada Nah, bekal di rumah gitu Ya ya. kenyataan anak dan istri Iya, itu iya. nomor 1 kan. Kita harus ada bekalnya dulu, boleh tinggal. Kalau main tinggal aja kenyataan tuh sama dengan 0 di sini. Terus pada umumnya nih Pak Wardi, pada umumnya tuh pekerjaannya tuh apa tuh? Nah umumnya kita semangat kerja apa aja, yang penting jangan merugikan orang lain. Ada yang banyak jadi tukang bangunan banyak, bikin rumah atau apa atau Tukang bangunan terus jualan gitu ya. Ada yang jadi supir, ada yang jualan, cuma mayoritas itu petani, mayoritas. Petani ya. Tapi kalau pakaian tetap dia nggak pakai baju ya. Ya kayak gini, emang adatnya kayak gini. Kita Jadi- siang malam kemana Bisa, kita pergi ya kayak gini. Soalnya saya pernah ada melihat di panggung player keyboard, player organ pun. Ini playernya aliran Dayak ya, dia nggak mau kelambi. Jadi memang begitu ya. Ya Pak emang Wardi kayak ya? gini. Jadi mau profesi apapun ya Ya tetap udah kayak seperti gini, ini. mau tukang, mau supir, mau apalagi di sawah tuh. Ibarat kalau orang mau punten panas beli, ya emang panas sih panas. Kalau kita nggak mau panas nanti sombong. Nggak pakai baju itu. Ya iya, Itu seumur di sini tuh Pak ya Wardi, nggak iya. pakai Mau kita kemana pergi siang malam ya kayak gini. Berarti nggak pernah beli baju ya? Nggak pernah sama sekali. Oh. Jadi, paling celana aja. Celana juga celana begini ya? Ya iya. Celana hitam putih begini. Jadi seumur-umur duitnya utuh. Oh enak tuh kelambi. Enak irit ya Pak Wardi ya. Terus Pak Wardi kan orang itu ya, orang Sleman Jatibarang ya. Itu berapa hari sekali pulang ke sana ke Jati? Kita di sini netep. Oh tetap di sini. Keluarga? Kita jujur nggak punya keluarga, Oh. tapi dulu punya. Tapi itu tahun 2000 itu kita pisahkan. Oh 2000 pisahan. Berarti sudah 20 tahun pisahan. Iya. 2 anak boleh Pak Wardi? Itu punya 1. Nah, ikut kemana tuh? Ya sama ibunya. Sama ibunya. Oh, berarti Pak Wardi masuk ke sini itu udah berapa tahun? Dari tahun berapa? Kita kalau jujur, kita kalau ngikut kesininya sih tahun 90. Tahun 90. 90 berarti udah 30 tahun berarti ya. Cuma kita jujur kalau telanjang dada kayak gini, sekarang kan 2009. 2009 Iya. telanjangnya. Kita Kalau dulu masuk tapi masih pakai baju. Preman itu namanya. Jadi saya bilang, perjalanan begini tuh nggak gampang. Oh, dibilangnya kalau pakai baju preman gitu. Kan kita di sini kan ada 3 golongan itu ya. Mm-mm. Preman, seragam, Dayak. Nah, jelaskan coba. Nah kalau preman tuh awas bukan preman orangnya. Jadi pengen preman tuh masih pakaian bebas.
Tapi sudah masuk ke sini. Oh, itu disebutnya Nah preman. yang kedua itu seragam. Kalau seragam itu bajunya hitam, celananya hitam, kadang celananya hitam putih, itu seragam, Tapi pakai baju. pakai baju. Oh. Nah, yang ketiga kayak kita gini Dayak. Cuma yang tadi saya bilang kalau kita sini nggak ada preman, nggak ada seragam, nggak ada Dayak, nggak ada lama, nggak ada baru, nggak ada tua, nggak ada muda tadi, nggak ada guru, nggak ada muridnya, sama-sama belajar, masih banyak salahnya daripada benernya. Oh. Paling alasannya cuma itu, kalau antara preman dan seragam itu dia tuh masih punya agamanya masing-masing. Tuh, awas dia bebas antara preman seragam. Dia mau sholat terserah, agamanya masing-masing Oh, bebas. tapi udah masuk ke sini. Kalau kita sini kan bukan agama kok. Oh iya iya. Dia masih punya KTP, bahkan masih ikut pemilihan umum. Kecuali kayak kita gini yang Dayaknya gak punya KTP, bahkan gak punya agama, bahkan gak ikut pemilihan umum. Oh. Nah, itu juga kalau ada, kalau kayak Pak Wardi begini, KTP nggak ada dan nggak ikut pemilu juga. Oh, tapi kalau yang masih pakai baju itu masih. Masih Masih preman punya seragam KTP. itu sama anak dan istri itu. Oh, gitu ya. Walaupun sudah masuk di dalam sini. Tetapi itu juga ada alasannya tadi. Oh. Ya alasannya sejarah alam ngaji rasa. Contoh misal kayak kemarin presiden kan 2. Oh siapa aja yang jadi itu DPR-nya atau sampai 3 daerah atau presidennya. Kalau kita pilih satu, yang satu kan kasihan. Kalau kita iya kan itu alasannya. Tadi saya bilang kan sejarah ngaji rasa kita jaga diwakan. Yang penting itu siapa yang jadi, yang penting benar-benar mengubah nama rakyat itu aja. Nah yang kedua kita walaupun kita sini nggak punya agama tapi dirangkul semua. Menjadi contoh, jangankan orang lain, anak dan istri aja dibebaskan. Terserah dia agama apapun terserah, asal benda atau asal hukum intinya. Berarti hitungannya Pak Wardi sekarang ini apa? Nggak punya agama berarti hitungannya? Ya enggak. Oh gitu. Kalau yang Orang masih Dayak pakai tuh baju enggak. mah masih. Masih. Walaupun sudah masuk di sini, di aliran sini. Oh gitu, Pirsa. Menarik juga ngobrolnya, tapi kalau ngobrol terus bisa lama ini. Karena seru nih ngobrolnya nih. Nah, terus yang itu Pak Wardi, yang suka tidur di air dari jam 12 sampai pagi itu yang telanjang dada apa? Itu yang telanjang dada. Yang telanjang dada. Kalau yang masih pakai baju enggak? Ya tadi saya bilang antara preman seragam itu dia belum mampu. Oh, masalahnya Masih itu. gambaran, masih kebanyakan masih ke duniawi gambaran. Gitu ya. Kalau kayak Pak Wardi begini berarti udah nggak mikirin duniawi ya? Ya mikir sih masih, cuma kan ada batas gambarannya. Yang penting contoh kita dikasih itu aja nyukuri, yang penting ada makannya, jajan udah cukup itu gambar. Gak mau dihargai. Iya ya. Nah terus Pak Wardi, kalau tadi Pak Wardi bilang nggak punya agama, mohon maaf nih Nggak Pak Wardi. apa-apa, Bi. Kalau misalkan meninggal itu gimana? Ya apalagi kita dari alam, sejarah alam. Ya jangan. Terus cara ininya gimana? Ya sama dikubur. Segala punya kembali ke jadi tanah lagi. Apalagi Ya, itu dari artinya alam. dengan cara Islam, Hindu atau Nah kalau Buddha? meninggal dan kenyataan tergantung yang hidupnya. Oh, tergantung di lingkungan kita yang ada gitu. Iya, jadi tergantung anak dan istrinya. Oh. Pertama, ya kan, misalkan musim-musim silakan. Cuma tadi orang meninggal tergantung yang hidupnya. Baiknya dibuang aja, diem aja, nggak bakal protes. Oh iya ya. Wong mati mah orang rewel dasar sih. Ya iya. Jadi pujare wong urip berarti. Ya iya, masalahnya udah meninggal sembelih kerbau, kambing, ayam. Kalau bagus waktu hidup, nanam tanaman, ngerti kan? Itu Pirsa Unafasan. Jadi meninggalnya itu ya terserah kata yang hidup, katanya begitu. Walaupun Pak Wardi tadi bilang tidak mempunyai agama, tapi ya begitu meninggal ya bisa apa jare wong urip. Jare wong urip dibuang di laut ya bro kono tah. Ya baik. Kira-kira seperti itu. Yang pasti kenyataan semua kebanyakan kita kan keluarga kan muslim. Iya, keluarganya. Cuma terganti anak kembali keluarganya, Iya. anak dan istrinya. Kebanyakan ya tidak ada. Gitu ya. Terus kalau menikah Pak Wardi? Nah kalau masalah menikah kita nggak enak di tengah adanya hukum pemerintah sama agama, kita tetap ke lebih atau ke naik. Nah misalkan kecuali dianya nggak mau menikahkan, nah kita terpaksa kawin adat. Oh gitu. Ya dasar utama antara sayang kasih sayang, dasar utama adanya perkawinan itu apa sih awalnya kan? Sukanya laki kebanyakan perempuan, ya kan? Nah, nanti itu udah sama-sama suka, nanti keluarga itu kumpul semua, keluarga perempuan laki-laki. Nanti orang Dayak kumpul, nanti ada ritualnya. Itu kalau kawin ada.
Tapi awas itu, kalau satu itu satu. Misalnya kita orang Dayak punya istri kawin lagi, itu rambut dipotong pakai baju itu keluar. Oh gitu ya. Kecuali meninggal, terserah dia mau kawin lagi atau apa. Pelanggarannya gitu ya. Iya. Pirsa Winovasan kalau misalkan mau menikah Pak Wardi ini kan misal jomblo nih. Nah sementara di sisi lain dia tidak mempunyai agama, tergantung mau kawin sama siapa, ya dia tetap pergi ke ke lebe atau ke naib. Nah adapun nanti lebe atau naib tidak mau mengawinkan, nah nanti istilahnya ada kawin adat, ritual adat yang diselenggarakan mungkin di Padepokan Bumi Segandri ini ya Pak Wardi ya. Ya, tapi apa sih itu kalau satu itu satu. Kalau satu-satu berarti perempuan ini nih apa namanya, kalau dapat orang Dayak seperti Pak Wardi ini nggak mungkin dimadu berarti. Iya tak? Benar kayak gitu. Dondi. Alhamdulillah berarti wong wadon ku dulu wong Dayak bae. Wis beli neko-neko lah. Ada wong Dayak sih. Kira-kira kayak konon. Terus hari sing turuning banyu mau patang bulan sepisan ya, 4 bulan sekali tidur di air itu. Dan itu khusus untuk yang telanjang jadi dada. patang bulan itu terus ya tinggal bengi. Hah? Selama 4 bulan maksudnya? Iya selama 4 bulan. Jadi awan bengi ngedem, awan mepet terus patang bulan ora sebulan sepisan ora. Jadi kalau udah telanjang dada seperti Pak Wardi ini, tidur di air itu berendam itu dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, itu selama 4 bulan itu berturut-turut tiap malam tidurnya itu di air. Siang berjemur. Berjemur sampai jam berapa? Dari Jam jam berapa? 11 sampai jam 2. Berjemur, telanjang dada juga. Waduh. Jadi orang sewengi orang. Saya pikir cuma 1 malam tidurnya, ternyata selama 4 bulan itu berturut-turut tidur di air dan siang juga sama turut-turut berjemur. Malam rendem, siang mepek, malam terus. Yang kita makan cuma jangan asrep ya kan. Jangan asrep. Iya lah, segala rasa wis. Hah? Banyak digodok sayur-sayuran wis. Selama 4 bulan. Ya ampun, Pirsa ini. Aku puasa aku do hari. Jam 6 esuk mulai mangan jam 6 sore. Mepe apa kok puasa? Dari makan tuh gak makan nasi. Laka. Aja nih nasi rasa galaka. Laka micin, laka pedes, laka selama manis. 4 bulan. Iya. Terus kalau maghrib buka nggak? Ya buka. Bukanya apa? Ya tadi nih Pak, air direbus udah sayur-sayuran aja. Bukan nasi? Enggak ada. Udah. Ya ampun. Ini Pirsa Winovasan ini Pak Wardi luar biasa. Jadi selama 4 bulan dalam setahun sudah tidurnya di air dari jam 12 sampai jam 6 pagi, kemudian berjemur dari jam 11 sampai jam 2 siang, puasa, pas bukanya pun nanti bukan nasi, bukanya itu sayur sing asrep, sayur yang tanpa rasa gitu tak? Terus selain makan itu apa yang boleh dimakan? Paling misalkan kita kadang 2 bulan atau setengah bulan nggak mau, kadang agak bosen, boleh nasi, tapi tetap nggak ada rasa nasinya. Jadi lawan koko kalau harus jangan asap. Nah paling melayu nih buah. Buah. Tapi buah tok jadi kayak kita makan buah jangan disuruh dipangan enggak segapa ya. Jadi pelayuan gitu. Jadi itu pilihannya berarti ya Pak Wardi ya. Jadi wis buat tok aja deh paling karo banyu putih. Jadi manis kan gawe manusia karo manis alam wis Bapak antara masih bahan apa sing wis dadi bahan mau bahanan ku iki. Hari sini Jawa juga gawe manusia. Jadi selama 4 bulan ku nggak pernah ngerasain mecin. Makan makanan yang bernyawa nggak pernah. Kalau bernyawa setung-tung sampai selamanya itu mah ya. Selagi masih ngikutin di sini. Garam makan garam. Nah kalau sekarang nih, kalau yang 4 bulan tadi enggak. Paling kita boleh makan, tapi enggak ada nasinya, cuma garam aja. Jadi jangan asin betok, lah micin lah gula. Jadi lamun kita ya istahulan mangan jangan asrep, pengen asin. Ki garam enggak lamun kasinannya wis sepisan mung. Lamun kurang ya wis jadi udah gitu. Kurang uyang berarti ku bloli.
kasihnya bonggan, kurangnya bonggan. Cuma sekali itu aja berarti ya. Ya kan nebus antara kembar jaya ku apa sih? Ibarat Nyi Ratu Giri Warna. Nyi Ratu ku apa sih? Ku banyu sebenarnya. Kayak Giri ku gunung, anak gunung pasti ada banyu adem. Saat ini kali dan ning luar ku sore banyu asin nggak banyu adem. Menganan Nyi Ratu Kembar Jaya dengan Nyi Ratu Kembar itu kamu banyu asin harus banyu adem. Kalau lautan kata lu kok banyu panas, banyu adem, banyu asin. Kan kuda dari sejak dari apa manusia? Emang urip pada tak baju. Terus sejauh ini Pak Wardi itu pernah sakit nggak Pak Wardi? Yang pasti kita namanya juga orang hidup ya pasti ada sakit. Cuma sakitnya apa duluan? Ya kalau orang nggak sakit orang apa? Orang mati tuh kalau nggak sakit. Iya. Oh gitu ya. Ya namanya hidup ya ada sakit. Kayaknya lebih sehat dari saya kalau saya puyeng mulu nih kepala. Cuman nerima enggak, semuanya kita sini jangan itu kita aja jujur nih ya. Obat jamu aja nggak pernah. Biasanya kalau sakit gimana? Ya udah diam aja, nah juga sembuh sendiri kok. Nggak berobat ke dokter kemarin? Nggak, apalagi ke dokter saya bilang kita jamu aja nggak pernah minum jamu, atau bikin sendiri. Ini misalkan emang saya pusing ya, besok minum obat, pusing lagi minumnya ketagihan rapuh tuh bu. Iya. Baru sekarang ya. Tuh pohon zaman masa zaman sekarang mah apa? Pohon cangkokan, cepat kembang, cepat berbuah. Beda sama dari biji. Iya. Harus sabar itu 7 tahun 9 tahun sampai baru kembang baru buah. Pirsa, berarti Pak Wardi ini dia mengakui bahwa kalau sakit ya ilok sakit, suka sakit tapi tidak pernah ke dokter, jangankan ke dokter minum jamu pun enggak. Terus enggak. Sembuhnya gimana? Ya sembuh sendiri kalau udah waktunya. Jadi kalau udah waktunya sembuh sendiri katanya. Ini bukan main-main ini pemirsa. Saya ungkapin lagi di sini, selama 4 bulan tidur di air rendem dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, siang jam 11 sampai jam 2 berjemur. Itu keadaan posisi perut kosong ya kalau dia itu puasa. Kemudian malam buka jam 6 sore. Jam 6 sore buka seperti layaknya saya kalau puasa lah. Cuma yang jadi persoalan bukanya itu bukan nasi, sayur yang tidak ada rasa, tidak ada rasa garam, mecin dan sebagainya. Itu setelah makan sayur itu malamnya boleh makan nggak? Silakan. Makan apa tuh? Ya yang penting ya itu yang penting nggak boleh yang lain. Udah sayur aja. Iya misal jam 10 gitu, jam 10 makan sayur lagi. Iya, tanpa rasa lagi. Kecuali kita sayurnya hilang, misalnya agak bosan, kecuali buah. Tapi ya buah juga. Udah. Jadi kita kalau misalkan kita makan sayur udah setengah bulan atau kadang bosan misalkan ya. Nah kita saya ditenggalin tapi makan buah, jadi selain buah-buahan itu nggak boleh. Iya. Misalnya kita pisang, semangka, pepaya itu silakan. Itu selama 4 bulan tuh berturut-turut begitu. Ya enggak misalkan apa dulu tadi sayur tawarnya udah berhenti. Situ nanti ke sayur tawar lagi. Iya artinya tidak makan rasanya itu selama 4 bulan ya. Gila. Saya baru dengar padahal pada Padepokan Bumi Segandu ini jaraknya cuma 8 kilo dari kampung saya. Pemani sing Kamerun cuma 3 kilo ke sini. Kau bapak Delang Wulan Sanga Pemini. Itu boleh diliput ya? Boleh. Dia. Nanti rendam diliput. Setelah Jumat Kliwon besok yang saya pengen dengerin kidung dan ritual yang di sini. Nanti bulan 9 ke sana saya pengen lihat itunya mandi di kalinya. Nanti tunggu dari channel Winovasan. Pokoknya keren ngobrolnya sama Pak Wardi. Ya itulah Pirsa Winovasan, tapi kayaknya sih kalau dari komunitas atau aliran Pak Wardi ini nggak ada yang jadi PNS ya. Ada. Ada sih anak-anaknya. Anak-anaknya paling jadi PNS. Iya. Baik Pirsa Winovasan, saya sudahi dulu obrolan saya dengan Pak Wardi. Nanti insya Allah malam Jumat saya kesini lagi dan ketemu beliau lagi, dan saya pengen langsung melihat ritual di Padepokan Bumi Segandu ini. Baik Pak Wardi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya. Suwun. Bareng-bareng. Oke, Pirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.